mungkin saya tambahkan Pak Takdir ya, sesuai informasi untuk P3K, jalur P3K untuk JPBJ di Biro PBJ itu katanya sih mungkin ada kuota tahun ini 6 orang Pak, tapi rilis resminya kita masih tunggu. Ada 6 orang untuk kuota tapi melalui jalur P3K. Jadi Mudah-mudahan ya, nanti mungkin mudah-mudahan. Bapak Ibu yang punya saudara, teman-teman yang mau bergabung dengan Biro PBJ untuk JPBJ, jalur P3K silakan. Ada kuota kurang lebih 6 orang yang saya dapat informasi. Dan formasi pendidikannya kalau tidak salah untuk sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Yang jelas Jadi bisa, bersertifikat ya Pak Kris ya. ya kalau belum bersertifikat, setelah diangkat jadi P3K, apapun yang terjadi dia harus upayakan lulus untuk dapat Betul. sertifikat level 1. Kemudian yang tadi disampaikan juga bahwa sesuai informasi itu nanti pengangkatan itu kalau dia tidak ada jabatan berarti dia pangkat golongannya tinggi apapun tetap dia akan kembali ke pertama. Tapi kalau ada jabatan disesuaikan lah. Kalau misalnya dia pengawas eselon 4 atau administrator, pengawas bisa ke ahli muda. Kalau untuk administrator eselon 3 itu bisa ke madya. Tapi itu tidak gampang, Bapak Ibu. Kebanyakan yang punya jabatan itu sudah enggan bergabung. Ya, jadi kami kemarin kan cari itu yang non-job itu kalau mau bergabung silakan, walaupun pangkatnya udah tinggi. Ya, Daripada ya. duduk di sudut, gitu kan, kami tarik, gitu seperti itu. Sedangkan punya Ada yang kompetensi, raise hand tuh punya Pak Kris. kemampuan. Ibu Arni raise hand tuh Pak Kris. Ya, Ibu Arni tadi sudah ya dari Halmahera Utara. Mohon maaf saya terlambat bergabung. Iya, sudah Pak. Mohon maaf. Ini sudah masuk ke sesi tanya jawab atau masih presentasi per kabupaten kota ya Pak? Mohon maaf. Ya, kita lagi menunggu Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Tapi karena rekan-rekan ini belum ada, langsung kita saja langsung tanya jawab langsung dengan Oke, saya dengan Pak Takdir ataupun bisa langsung dengan saya ataupun mungkin kita bisa sharing-sharing dengan kabupaten kota yang JPBJ-nya sudah lumayan ini banyak atau sudah ya. kiat-kiat khususnya sudah ada. Silakan Bu Arni. Baik ya. Terima kasih Pak. Masukkan saja Pak. Ini kami kemarin ada 2 orang ikut tes sertifikat sertifikasi dasar ya, kompetensi dasar. Cuma 2 orang tapi nggak lulus. Eh, bisa enggak ya Pak, misalnya dari provinsi mewakili kami kabupaten kota, kalau bisa dari kabupaten kota yang ikut ikut tes kompetensi seperti ini, misalnya di standar turunkan karena turun tempat kami, apalagi kalau orang-orang yang Suaranya ini hilang ya. punya Bu Arni terkait suaranya pengadaan hilang. barang jasa. Nah, ini mau cari minat kan susah. Ada ASN kalau mereka nih supaya mereka punya sertifikat. Bu Arni suaranya putus-putus Ibu. Kayaknya Ibu harus bergeser dari basement Bu. Pak Kris, mohon izin Pak Kris. Oh ya silakan Pak Nafi. Tapi Ini Bu Ibu Arni lagi Buya trouble. tadi, izin Pak Takdir untuk menjadi catatan, mohon izin secara langsung terkait dengan jumlah jabatan fungsional tadi yang dikatakan ada yang dinyatakan satu. Itu ternyata yang satu itu dinyatakan lulus tapi belum sempat dilantik karena beliau mengundurkan diri. Sehingga itu saya ralat untuk menjadi catatan saja bahwa memang kota Ternate masih kosong. Kemarin memang satu itu dinyatakan lulus tapi belum sempat dilantik. Mungkin itu saja klarifikasi dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Bu Arni silakan Bu Arni. Kayaknya saya yang sama itu. Soalnya teman itu semua punya. Sinyal kayaknya. Ya Bu, ya, Bu Arni silakan connect lagi Bu.
Oke, mohon maaf jaringan kami tiba-tiba hilang ini Pak. Ya, mohon maaf Bapak-bapak ya. So your bandit is low. Ini Ya, dia eh, langsung masuk kok. kami yang saya mau sampaikan Pak Kris, ya, Apa itu? ya. Oh, sudah. Mohon misalnya dari provinsi menyampaikan ke LKPP supaya standarnya untuk kabupaten kota di khususnya Provinsi Maluku Utara bisa nggak diturunkan Pak, supaya bisa lulus. Soalnya ada yang itu ikut sampai 2-3 kali belum tentu lulus ini Pak. Dan ini juga salah satu masalah sebenarnya yang dihadapi. Maksudnya lulus sertifikat apa ini? Sertifikat dasar ini Pak. Jadi ini ASN baru yang belum bersinggungan sama sekali dengan pengadaan barang jasa dan mereka berminat. Nah, kalau berminat kan kita harus memfasilitasi mereka supaya memiliki sertifikat dasar kan Pak. Paling tidak memiliki Iya. sertifikat dasar. Nah, cuma mereka sudah Ya. pernah ikut tes, tidak lulus. Karena ya saya memaklumi karena mereka kan belum punya pengalaman sama sekali ya dengan pengadaan barang jasa, tapi mereka belajar. Cuma standarnya tidak capai standar upgrade untuk lulus upgrade apa passing grade-nya. Passing grade untuk lulus untuk dapat sertifikat itu yang mereka tidak sampai nilainya, Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami mohon kalau ini saya ada coba tawarkan ke teman-teman yang mau JFPPBJ, kalau melalui impasing lagi masih bisa ya Pak ya? Atau sudah tidak bisa nih Pak? Informasi yang terakhir. Impasing sudah habis, sudah tutup ya. Sudah habis. Jadi berarti sekarang hanya perpindahan. uji Sekarang yang pintu satu-satunya yang jabatan terbuka lain. hanya perpindahan. Penyeteraan juga sudah dikunci, impasing sudah dikunci, tinggal satu-satunya perpindahan saja. Kalau perpindahan itu yang bagaimana ya Pak? Mohon maaf. Ya dari Jafung ke JFPBJ bisa, terus dari staf biasa mau ikut bisa. Itu uji kompetensi lagi ya Pak ya? Ya diuji tetap. Ini suara bocornya yang dari siapa ya? Iya, nggak tahu. Dari Pak Kris Juga atau cukup bukan? membuat saya tidak fokus. Oh iya dari Pak Kris. Suara bocornya dari Pak Kris. Bentar lanjut. Jadi Lagi impasing. ramai. Oh lagi rame. Jadi impasing sudah nggak ada. Sekarang tinggal perpindahan dari jabatan lain. Tetap mekanismenya sama kita usulkan itu. Seperti yang tadi sudah dibahas-bahas. Kita usulkan. Jalur ujiannya tetap baku rebe itu ya di dalam SI perpindahan itu yang pegang admin sini siapa? Dia punya jadwal terbuka itu kan baku rebe seluruh Indonesia tuh. Iya betul, saya pernah kasih masuk itu penuh pas ada masih sisa berapa penuh begitu Pak. Ya karena itu rebutan ya, karena saya sendiri admin di provinsi, jadi saya selalu bilang, mereka bilang besok mau buka, saya standby tunggu tuh. Begitu jam 12 malam itu baku rebut, karena udah jam 12 malam terbuka ya sudah saya langsung segera daftar. Alhamdulillah kemarin kita daftarkan 4 orang diterima jadwalnya, 2 dinyatakan tidak kompeten, 2 kompeten ya, gitu. Iya. Wah berarti tinggal pakai perpindahan saja Bu. Ini terus ya saya pernah itu Pak, cuma tidak dapat itu terus, tidak dapat kuotanya kalau terus kita kuotanya masuk siang penuh. sudah direbut oleh yang lain. Saya udah pakai jalur perlobian pun tidak dapat ya. Oh baik ya. Karena berarti satu-satu caranya dengan itu ya Pak ya. Ya karena itu begitu diumumkan. Apalagi kalau kita sudah punya portofolio yang pesertanya yang sudah siap mau diuji. Sudah ada 4 yang masuk prioritas. Itu langsung masukkan. Ya. Bilang si adminnya itu sampaikan di grup admin bahwa dari Halut sudah siap, atas nama siapa sudah siap. Kami mohon jadwalnya. Supaya mereka baca dikasih prioritas. Baik. Gitu. Kalau ada jalur prioritasnya, itu nama-nama yang itu digabung satu grup untuk diuji. Jadi dibuka kelasnya di dalam itu, kita yang lain nggak bisa daftar. Gitu. Nama-nama yang sudah prioritas itu yang sudah dibuka dan siap diuji. Itu melalui admin ya, admin perpindahannya. Iya. Nah, itu harus rajin bertanya di grup.
saya walaupun sudah selevel fasilitator pun, saya jadi admin, Iya. tidak ditanggapi, Bu. Karena ini rebutan mereka begitu itu ya. nggak enak. Iya. Nggak enak seluruh provinsi. Apalagi Oh, mereka iya. paling nggak enak di situ ada jalur TNI Polri juga masuk di dalam tuh kan. Iya. Apalagi dari kepolisian, kalau dia ngamuk-ngamuk, itu dia mengamuk dalam grup loh. Seperti itu. Ya, Jadi ya, rebutan. ya baik Pak, terima kasih informasinya Pak, terima kasih. Sekalian saya Terima jawab kasih itu ya. ya, pertanyaan pertama ya Pak Kris. Iya, Bisa nggak Pak Kris? ya Silakan. sertifikasi itu Pak. Untuk terkait sertifikasi, itu sudah standar nasional ya. Kita mau Iya. pakai jalur lobby apapun nggak bisa. Pakai jalur kekuatan provinsi pun nggak bisa. Karena itu dari standar sertifikasi nasional, mereka sudah punya standar scoring. Seperti itu. Jadi, Iya. jalan satu-satunya kemarin yang saya tempuh dengan kawan-kawan, termasuk Pak Kris dan Pak Kabak semuanya, calon CPNS kita ini kami latih setiap hari. Setiap hari di kantor itu kami latihan soal. Sampai Iya. mereka ikut ujian dan alhamdulillah satu kali tes lulus. Oh. Seperti Itu kami latihan latih. soal-soalnya dari mana itu Pak? Mohon maaf kalau bisa di-share Pak. Ada di Pak Farid ya. Terus nanti ikut Ada di latihan soal jawab online di e-learning. Ya, Masuk di e-learning LKPP, di situ update Ada itu, Bu soal Ani. terbaru. Nanti Oh, ya. bilang mereka masuk di e-learning, latihan menjawab soal secara online. Itu ada di dalam. Setiap hari dilatih. Dilatih setiap hari, Iya. soalnya kurang lebih seperti itu. Oh, Dan nanti ujiannya jangan lupa mekanisme bawa prosedurnya. modul sama bawa perpres. Iya. Gitu. Karena trik-trik Mekanisme untuk prosedurnya lulus, saya dengan Pak Kris ya. ya. Trik lulusnya itu kan nanti di menit terakhir itu buka buku lah, kan tidak dilarang. Iya. Jawaban yang sekiranya ragu buka buku. Gitu ya. Oh iya. Itu diajarkan ke mereka supaya mereka tahu. Iya. Itu Saya bocoran baru dari tahu ini, Pak, fasilitator itu, informasi. Bu. Untuk mau lulus seperti Iya itu. Pak, makanya nanti selanjutnya ini ya Pak ya Japri ya Pak ya. Untuk supaya teman-teman di sini bisa belajar Masuk di karena itu, kasihan juga masuk suruh di buang anggaran. e-learning ya. Tidak ada hasil. E-learning Iya. belajar gratis. Belajar gratis. Mereka ikut pelatihan level 1 MOC. MOC Iya. saya yakin lulus karena dari MOC ikut pelatihan level 1 MOC di e-learning. Setelah itu langsung dapat sertifikat, langsung ikut ujian online di dalam, tidak perlu tunggu jadwal tes. Jadi jangan ikut ujian yang berbayar lagi atau Iya. ikut ujian antrian LKPP, ikut yang MOC di e-learning untuk pelatihan level 1. Setelah itu ikut langsung ujian berbasis komputer langsung dari laptopnya dari rumah, dari kantor ibu langsung. Oh ya siap. Gitu. Itu lebih gampang Informasi sekarang. yang cukup berharga ya. Jadi Iya, itu sangat sekarang sudah berharga ini, Pak, dikembangkan ya. seperti itu. Jadi belajarnya di soal online itu aja. Iya. Gitu. Itu lebih memacu mereka dan nanti melatih mereka dalam menjawab soal dengan menit waktu, skripnya di dalam jawabnya apa dulu kan gitu. Jadi mendampingi mereka gitu di dalam e-learningnya. Supaya nanti jawab ini dulu yang kamu tahu. Yang kiranya berapa menit terakhir cari buka buku lah. Jangan bawa handphone, jangan buka handphone ya, buka buku. Nanti kebiasaan bawa handphone. Nanti ujiannya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Iya. informasinya ya. Ya, Pak Takdir, terima kasih. Bu Arni mungkin tambahan buat Bu Arni bahwa passing grade ini untuk level 1 ini sebenarnya sudah paling rendah ini Bu Arni. Saat ini sudah paling rendah bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu yang mungkin saya ikuti, Pak Takdir ikuti, atau para senior yang ada di KPPJ ini, termasuk Bu Arni. Sekarang sudah termasuk yang paling rendah Bu Arni. Iya, terakhir ikutnya tahun lalu sih Pak ya, teman kami 2 orang terakhir ikutnya tahun lalu dan belum lulus untuk tahun anggaran 2023 karena tidak ada anggaran sehingga belum ikut lagi. Tapi coba dengan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Takdir yang melalui e-learning itu. Iya, karena tidak ada Nanti- anggaran ikuti saja yang Iya. gratis itu ya. Iya, benar. Iya. MOC itu tidak ada batas jadwal. Mumpung masih dibuka nih emosinya kalau nggak salah. Nanti lihat emosinya level 1 kalau masih dibuka, langsung klik daftar, belajar modulnya, nanti dapat jadwal ujiannya. Gitu. Oh Enak. iya, iya. Nanti iya. kasih Saya tahu di sampaikan teman-teman langsung ke teman. kabupaten kota nih yang hadir hari Iya. ini. Kasih tahu stafnya, kawan-kawannya, kalian semuanya.
suruh daftar ke MOOC aja, e-learning, belajar online di situ sekaligus ujian online di situ. Sekarang sudah dikembangkan seperti itu, jadi jangan tunggu swasta masuk bikin di Tobelo lagi bro, ikut bayar 4 juta, nggak lulus, buang-buang duit kan, gitu kan? Bukan masalah buang duit, anggarannya yang tidak tersedia, Pak. Anggarannya tidak ada, apalagi pakai uang pribadi ikut, nggak lulus lagi. Iya. Kalau mau ikut yang ujian LKPP kan ini kan rebutan kan juga jadwalnya di dalam. Iya. Baik. Ya, Bu Arni harusnya yang belum terlibat sama sekali ini Bu Arni, yang Iya. rekan-rekan yang belum terlibat sama sekali dalam PBJ itu masih baru, ini harusnya lulus nih. Seperti 4 rekan kami itu CPNS itu belum terlibat sama sekali, masih murni belum terkontaminasi. Itu karena belajarnya teori Iya. saja, tidak ada pertentangan dengan pengalaman, itu lulus Bu Arni. Sedangkan teman-teman kami yang sudah berpengalaman tapi belum punya SIM, nah itu tidak lulus karena sudah ada konflik pertentangan Kepentingan. dalam diri mereka. Ada konflik ini, di praktiknya begini, tapi teorinya begini. Mereka lebih menghadapi pada kenyataan di lapangan, tetapi secara teori tidak seperti itu, Bu Arni. Nah, yang ikuti teori, alhamdulillah semua lulus mereka yang baru-baru itu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Tapi Pak tadi, mereka mengikuti ini ya Pak ya, mengikuti pelatihan-pelatihan ya. ya, Mereka karena antusias dibekali mereka, kan Pak? Iya. ya, karena mereka diangkat dalam jalur JPBC, suka tidak suka harus punya SIM. Nah, mereka selalu belajar, Oh, baik belajar ya. dengan Pak Kabak Farid, belajar dengan Pak Takdir, diskusi dengan kami di kantor. Bahkan sebelum ujian, sehari sebelum ujian itu semuanya itu dikumpulkan, dilakukan uji coba, dilakukan tryout lah, semacam itu tryout Iya. untuk persiapan. Dan alhamdulillah dari sekian belas itu Wah, mantap kami ya. menghasilkan cukup ada sekitar 5 sampai 6 orang ya kalau tidak salah yang lulus. Yang lulus Itu ya. mungkin ya sempat Iya, terima kasih informasi yang terima kami kasih dapat. masukan ya. Ini Pak Sawir Iya. ya, Pak Sawir ikut saja Terima kasih, MOOC. Pak. Pak Sawir kan sudah di OLP itu kan, PBJ kan. Katanya tadi sudah diusulkan cuma, oh Pak Sawir kendalanya sarjana ya? Iya, Oh iya. Sudah bersertifikat tapi kendalanya sarjana ya? Oh iya, iya, beliau masih diploma. diploma ya? Iya, Oke, beliau belum saya dapat pikir belum sertifikat. Iya, tanah. ya. Ijazah tambahan dari KUH belum ada. Nah ini mungkin ada kabak UKPBJ tiket tuh online tadi. Pak Wahid, beliau juga ini kan fasilitator juga. Halmahera Selatan belum bergabung ya Ada untuk namanya Kepulauan tapi Sulang. nggak mau ngomong nih hasil nih. Kalau hasil tidak mau ngomong kita buka diskusi bebas saja sambil atau tidak Pak Kris, waktu sampai jam berapa? Ini sudah jam 1.15. Justinus dari Halmahera Barat mungkin sudah buka Ya, mic-nya, ini mungkin ada yang mau ditanyakan. baik Pak, terkait ujian level 1 ini, saya per bulan Maret kemarin, bulan Maret itu ada sempat ikut, cuma belum sampai passing grade. Memang Ya, yang kan terakhir masih kemarin passing grade-nya di posisi 70 Pak. Memang benar yang disampaikan Pak Kris tadi bahwa selain saya ada beberapa teman dari Kalimantan itu yang memang dari sisi kemampuan di lapangan itu sudah cukup lumayan. Bahkan yang lulus itu kita kemarin peserta 87, itu yang lulusnya cuma 6 orang saja yang lulus. Ada lewat sebelum kita berangkat ke Jakarta itu online, kemudian pelatihan dan tesnya itu 2 hari. Tapi begitulah, rata-rata yang lulus itu yang memang baru sama sekali. Entah itu dari sisi apa sampai bisa seperti itu. Itu mengherankan. Sampai mungkin tadi yang disampaikan dari Bapak tadi terkait yang langsung dari LKPP, memang saya juga ada pengen untuk ikut itu karena kita lagi-lagi dihadapkan pada anggaran Pak. Jadi setelah selesai bulan Maret kemarin itu dikasih waktu sekitar 12 hari untuk dapat ikut langsung di LKPP.
Cuma ya orang dari Jalolo mesti tumpulan dulu di Ternate bertombal ulang ke lawan itu Pedes terada sudah. Jadi sudah diam. Jadi itu kemarin saya ikut terakhir bulan Maret. Untuk passing grade-nya di posisi itu 70. Memang agak sedikit repot kita bagian wilayah timur karena itu kita kegiatan-kegiatan seperti ini kita kurang terupdate. Apalagi macam disampaikan tadi yang sifatnya itu bukan lewat biaya. Itu yang jadi kendala untuk saya seperti itu kemarin ada sempat ikut sih cuma belum sampai di situ Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Justinus dari Halmahera Barat. Buat Bapak Ibu silakan buka di kolom chat, itu sudah sempat saya share itu alamatnya yang tadi sebutkan oleh Pak Takdir tadi, learning LKPP learning.lkpp.go.id, silakan dibuka, itu isinya cukup menarik Bapak Ibu. Silakan dibuka, mungkin ada kesempatan waktu teman-teman saudara Bapak Ibu yang mau ikut. Jadi Pak Justinus jangan bosan-bosan Ya, siap. mencoba Pak untuk mendapatkan SIM-nya Pak. Siap Pak, siap. Ya, ujian SIM ini memang cukup berat Pak. Siap. Tidak bisa bypass Pak. Siap. Sama kita mengurus izin SIM A, SIM B, dan SIM C dan sebagainya. Kalau bypass itu biasanya tidak bawa kendaraan itu sembarangan di jalan Pak. Tapi Iya, kalau iya. ikut aturan kayaknya bagus Pak. Oke, untuk teman-teman Halmahera Selatan, apakah masih bisa bergabung atau memang ini sementara meninggalkan tempat ini, tapi dia dalam posisi online ya? Kabupaten Kepulauan Sula, Pak Takdir kayaknya tidak bisa bergabung ini, karena saya sendiri di sini merasakan di tempat saya ini Pak, merasakan betapa susahnya menggunakan apa internet ini Pak. Ini saya sudah coba upgrade ke level internet yang cukup bagus Pak. Dipaksakan, jadi setelah ini mungkin kuota saya langsung habis Pak. Nanti ada Pak Wahid di Tidore ganti. Oh begitu. Ada Kabak UKPBJ Tidore, tenang saja Pak Kris. Ya, beliau sudah online Pak. Tadi sudah ada gambaran singkat kondisi terupdate untuk JFPBJ di Kota Tidore Kepulauan Pak. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mau ditambahkan oleh Pak Kabak setelah balik dari agenda pertemuan. Silakan Pak Wahid, waktu dan tempat silakan Pak. Sebelum ditutup ini Pak. Oh iya, sorry terlambat. Cek suara bisa didengar tidak nih? Jelas. Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris selaku moderator dan Pak Sama Reforma, Pak. Pak Takdir dan semua peserta ini yang hadir ini. Mohon maaf ini agak terlambat. Ya, saya menyimak terakhir pada saat saya masuk ini kebanyakan bahas terkait PBJ level 1 ini. Tapi saya mohon izin kita coba fokus kembali ke topik orang terkait dengan JF PBJ ini. Ya. Karena setelah saya sempat menangkap tadi info yang disampaikan Pak Takdir bahwa saat ini yang jalur yang hanya bisa dipakai itu sisa satu ya, kalau tidak salah tadi. Iya. Yang yang perpindahan ya, perpindahan dari jabatan lain. Ya, yang in passing dan itu kan tidak bisa lagi. Jadi Penyetaraan mungkin begini. sudah tidak ada. Oh ya, penyetaraan tidak ada lagi. Jadi mungkin begini maksud saya, info yang saya sempat tangkap tadi kan untuk bisa ikut terdaftar sebagai peserta yang diuji kom pada saat perpindahan itu kan agak sulit ini. Agak sulit karena kuotanya terbatas dan peserta animo dan keinginan dari se-Indonesia kan banyak ini. Jadi mungkin saran saya biar mungkin bisa dipikirkan lagi oleh rekan-rekan di UKPBJ provinsi supaya bisa mengkoordinir kabupaten kota ini gitu. Maksud saya bisa mengkoordinir supaya misalkan dengan keterbatasan kuota seperti itu mungkin UKPBJ provinsi bisa memfasilitasi agar bisa membicarakan dengan LKPP misalnya agar bisa memberikan kuota khusus gitu. Kuota khusus kepada Provinsi Maluku Utara. Dengan teknisnya mungkin UKPBJ provinsi bisa merekap berapa banyak per kabupaten kota yang sudah diusulkan untuk mengikuti perpindahan ini, JF secara perpindahan. Karena saya
setahu saya itu JF perpindahan ini kan syaratnya harus sudah ada apa namanya persetujuan atau penetapan formasi dari Menpan ini, karena sebagian karena yang kita yang khusus Tidore yang setahu saya itu kita cukup Betul, lama Pak. mengurusnya, cukup lama mengurus di Menpan dan baru keluar di bulan Agustus ini gitu. Jadi kalau misalkan kabupaten kota lain punya masalah dan keadaan yang sama dalam pengurusan di Menpan, bisa minta bantuan Pemprov, bisa mendorongnya untuk percepatan mendapat persetujuan dari Menpan gitu, supaya kita Maluku Utara bisa semuanya sudah ada penetapan formasi dari Menpan dan kita dikoordinir provinsi untuk mengusulkan bersama-sama gitu. Provinsi mengkoordinir dan mungkin saya yakin di provinsi ini sudah apa namanya beberapa personil yang sudah memiliki pemahaman dan kompetensi kaitan dengan teknis pengurusan JF gitu. Jadi bisa memberikan apa istilah pemahaman kepada UKBJ Kabupaten Kota untuk kita koordinir bersama-sama untuk mengusulkan lewat UKBJ Provinsi, PPK Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi mengkoordinirnya supaya bisa memudahkan. Intinya itu, maksud saya supaya karena jangan sampai dengan waktu yang tersisa beberapa bulan ini tidak ada lagi kuota atau formasi yang tersedia yang bisa direbut oleh kita di Maluku Utara gitu. Maksud saya biar ada yang mengkoordinir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak mendengar tadi kaitan pembahasan mengenai TTP khusus ini. TTP khusus saya merasa ini agak penting karena kita tahu bahwa KPK saat ini sudah menjadikan itu sebagai salah satu indikator dalam MCP KPK. Jadi mungkin kita di Provinsi Maluku Utara kan beda-beda. Ada daerah yang kepala daerahnya memperhatikan atau UKPB-nya ada banyak sebagian besar yang kurang diperhatikan gitu. Maksud saya kalau bisa dikoordinir juga provinsi agar ada yang bisa menjadi apa contohnya gitu. Ada misalkan ada daerah yang sudah pernah mengalokasikan TTP khusus, itu yang dijadikan dasar rujukan bersama untuk kita perjuangkan bersama lewat provinsi gitu. Kalau bisa lewat provinsi, ya provinsi yang bisa mengkoordinir supaya bisa mendorong bupati wali kotanya untuk bisa memberikan TTP khusus berdasarkan MCP dari KPK tersebut. Karena kalau misalkan tidak ada dorongan, kalau kita hanya berharap kepada masing-masing kabupaten kota berjuang, kelihatannya agak sulit karena berbeda-beda kita punya kondisi. Kalau misalkan provinsi dengan kewenangannya, misalkan pada saat mengevaluasi APBD misalnya, sebelum pengesahan APBD, di situ dievaluasi bahwa dimasukkan dulu TTP khusus untuk UKPBJ agar bisa disetujui provinsi, misalkan seperti itu. Mungkin itu saja sekedar masukan saran saya buat Pak Taktir dan Pak Kris dan semua yang ada di sini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kabak UKBBJ Kota Tidore Kepulauan, Pak Wahid. Ya Pak, insya Allah mungkin provinsi berdasarkan usulan ini, rekomendasi, permintaan dan sebagainya. Tapi kalau boleh Pak, nanti mungkin ada ini Pak, permintaan tertulis juga Pak sebagai backup data kami ke pusat, misalnya ke LKPP. Kenapa nih provinsi meminta kabupaten kota diberikan kuota khusus untuk JPBJ-nya? Dasarnya apa nih? Oh ini Pak, ini ada permintaan dari Kota Tidore Kepulauan beserta kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara untuk mendukung adanya kuota khusus. Nah, ini provinsi yang memfasilitasi ke KPP. Misalnya seperti itu, Pak. Jadi sebagai bahan dokumentasi kami, bahan pelaporan Monep, mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis, Pak. Sebagai termasuk juga tadi itu Pak untuk kita bagaimana membahayakan adanya TTP khusus Pak. Meskipun di provinsi juga tidak ada Pak. Itu juga bahan catatan kami Pak. Tapi kita akan upayakan Pak. Pak Takdir mungkin bisa ditanggapi dulu Ya, sharingnya itu dari Pak sangat Wahid ini. luar biasa Pak Wahid ya. Ini beliau ini punya ide-idenya brilian ini. Ya itu suatu forum ini dibentuk ini luar biasa supaya kita bisa dorong sama-sama karena permasalahan kita rata-rata sama kan. Seperti itu. Sekarang kuota kita minta bertambah tapi jawaban dari sana juga yang lain sama masih kosong. Nah, ini juga satu masalah.
Kayak kita minta media tapi jawaban di sana ini kan yang satu saja masih kosong, tidak terpenuhi. Pernah saya tanyakan itu ke LKPP dan ke LKPP bilang isi dulu lah yang masih kosong, diisi dulu baru kita bicarakan ke yang khusus-khusus itu. Nah, yang khusus ini ya ini perlu dari penyampaian dari Pak Kris tadi, kalau ada dorongan dari kabupaten kota kita buat satu grup dan untuk didorong oleh provinsi ke LKPP. Nah, hal itu tuh yang menjawab lebih pas ke Pak Farid terkait dengan khusus tadi, ada kuota khusus dan TTP khusus. Nah, ini Pak Farid yang mengikuti langsung dengan inspektorat dan LKPP-nya seperti apa. Beliau yang lebih tahu alurnya, yang bisa untuk menjawab. Karena Pak Farid sudah bergabung nih Pak Kris ya. Ya. Ya, mohon maaf ini Pak Takdir masih di acara ini. Apa Ya. suara terdengar jelas apa masih? Terdengar Mohon maaf. Pak Farid. Ini Jelas. dari Pak Wahid Kota Tikep ini, beliau ini kawan kami ini. Oh, siap. Beliau mengusulkan bahwa provinsi atau dari provinsi itu harus mendorong kuota khusus untuk kita di wilayah provinsi Maluku Utara untuk terkait dengan pemenuhan JFPBJ ini. Terus yang kedua, beliau juga dari provinsi juga dalam forum APBD nanti itu mendorong juga untuk terkait dengan TTP khusus, supaya kami di kabupaten kota juga memberi standar kita masing-masing sesuai dengan standar kemampuan daerah seperti apa. Begitu Pak Farid. Oh ya, siap. Baik ya, terima kasih Pak Wahid. Iya, memang masalah kuota khusus misalnya ada tambahan tadi. Sekira saya dengar tadi penjelasan Pak Takdir. Benar, kalaupun ada khusus, misalnya mau nambah begitu, itu harus terpenuhi dulu yang sementara, yang kebutuhan sekarang harus terpenuhi. Mungkin itu yang paling utama. Yang kedua mungkin masalah kalau untuk kekhususan itu sebenarnya bisa saja kita mengusulkan ya, sifatnya kan mengusulkan karena khusus ini karena juga sesuai dengan kebutuhan gitu. Bukan khusus karena dikhususkan tapi memang ada kebutuhan yang memang perlu ada kekhususan lah di situ. Jadi kami akan di forum ini kami akan menyerap aspirasi dari teman-teman. Sama tadi Pak Wahid juga ini akan kami follow up juga ke pimpinan bagaimana caranya agar ada kuota khusus ya, khusus untuk Provinsi Maluku Utara. Yang kedua terkait dengan TPP khusus ini menarik. Memang TPP khusus ini kalau kita lihat mungkin teman-teman di kabupaten kota juga kan ada dari KPK itu kan apa namanya Korsubga KPK itu kalau tidak salah salah satunya itu kan adanya TPP khusus. Nah kami sebenarnya sudah 2-3 tahun lalu itu sangat berdebat bahkan dengan internal kami di baik inspektorat maupun biro hukum maupun di BPKAD bahwa TPP khusus itu mereka mengatakan bahwa JPBJ itu tidak masuk kategori TPP khusus karena kata mereka itu khusus itu kalau misalnya profesinya langka ya. Nah, tapi kalau pandangan kami di tahun depan kami juga akan menyampaikan itu baik ke Pak Sekda untuk provinsi ya, untuk supaya ada perlakuan TPP khusus karena kalau bicara JPBJ kan kita tahu sendiri ya, ada risiko kan, bukan cuma dokter saja yang masalah kalau dari sisi risiko profesi mungkin dokter, perawat itu karena terkait nyawa, tapi kalau kita juga kan terkait risiko hukum. Sebenarnya itu juga perlu diperhatikan dari sisi itu kalau menurut saya. Nah, tapi kami sekali lagi usulan saran dan teman-teman yang luar biasa ini kami akan follow up ke pimpinan dan mungkin lebih ke atas lagi sampai ke mungkin nanti kita buat sebuah forum yang lebih fokus lagi agar supaya masalah-masalah seperti ini bisa kita sama-sama sikapi. Mungkin provinsi yang berinisiatif untuk membuat ini. Dan ini forum awal, kemudian akan ada forum lagi yang lebih khusus kita bicara masalah secara aktual, masalah isu-isu yang dibicarakan tadi oleh teman-teman semua, termasuk dari saran dari Pak Wahid tadi. Begitu, jadi memang TPP khusus ini kadang-kadang saya juga bingung. Jadi intinya sebenarnya dari sikap, kalau saya lihat ini semua ini masalah pimpinan sih. Pimpinan teratas, masalah yang membuat kebijakan ini yang harusnya berpikir seperti itu. Mungkin itu Pak Takdir sementara, makasih. Ya, makasih. Kembali ke moderator.
Ya, terima kasih Pak Farid atas penyampaiannya. Pak Wahid, saya rasa sudah cukup jelas ya dari saya, Pak Takdir maupun terakhir tadi dari Pak Kabak Farid yang menyampaikan terkait dengan eh, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahid. Insya Allah Pak, ke depannya kita akan berupaya berkolaborasi bagaimana semuanya itu bisa kita lakukan bersama Pak. Selanjutnya ini nih sebelum kita closing untuk pertemuan awal di hari ini, untuk rekan-rekan PBJ Halmahera Selatan tadi saya sempat sudah lihat sempat online tadi. Pak Jul ya kalau tidak salah tadi. Halo, Halmahera Selatan. Halsel, tolonglah kami minta data lah. Jafungnya update sekarang berapa Halsel? Soalnya kalau kami ditanya LKPP biar kami ada jawaban nih. Ternyata kami tidak ada jawaban, nanti Halsel sama Sula kami anggap nol nih, tidak ada jawaban. Karena terus terang ketiga kabak kami itu selalu ditanyakan, kenapa sih provinsi tidak mendorong kabupaten kota untuk segera penuhi Jafung? Halsel, Sula, oh Sula tadi sudah izin di Pak Kris ya. Memang tidak ada Pak, jawaban saya Pak bentar Kris. dulu. Pak Kris bisa tampal jadi kita lihat Bu ya. Saya. Bisa Pak Kris? Ya, silakan sambil kami menunggu Halmahera Selatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris, rekan-rekan pengadaan dari Provinsi Maluku Utara. Saya Jakri dari PBJ Taliabo. Sesuai dari apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, formasi kebutuhan PBJ untuk Taliabo itu untuk sesuai Kemenpan itu kan muda sekitar 19 dan Madya 1. Untuk sementara dari kami dari Taliabo sementara mengusulkan dokumen belum online. untuk perpindahan. Perpindahan itu sekitar 5 orang, 5 orang berpindah jabatan fungsional. Oke. Dan sementara kami Oke, ditunggu. Nanti buka layar saja langsung. Formasi nanti saya bisa share. Formasi nanti saya share. Ini WA-nya yang terlihat Pak, ditutup dulu. Pak, hati-hati Pak, bisa gambar lain muncul, bisa kacau kita Pak. Tidak. Ini Pak, ini formasi kami untuk Taliabo Pak. Ini WA-nya yang terlihat Pak, ditutup ini dulu. Ini WA-nya Pak. Ini Bapak tutup ada WA-nya nih. Stop share dulu Pak. Ya, tuh. Ini kelihatan ini Pak, penetapan pemenang jam berapa, pengumuman pemenang jam berapa. Bapak punya WA yang Bapak share ini di grup di Zoom. Stop share dulu Pak. Stop share terus diganti dulu Pak. Bahaya nih Pak, ini ada dari 02 juga nih, bahaya ini. Laptopnya. WA-nya ditutup dulu. Ini kalau cerita 02, 01 nih Pak Hanafi pasti dia senyum-senyum nih. Enggak, ini kami baca WA-nya Bapak, ini ada transfer lagi nih. Wah, ini ada transfer masuk ini. Sudah bisa. Tutup dulu. Iya. Stop share. Tidak. Bapak stop share. Ini kayaknya lagi belanja. Lagi belanja online. Bapak stop share. Ini tidak bisa terima. Nah, sudah. Share kembali Pak. Buka dulu. Jadi yang formasi ada 5 Pak. Formasi kita ada 5 yang sementara diusulkan. Namun dalam formasi itu kan Pak. Yang tadi kan sudah disampaikan itu kan oleh Pak siapa tadi pagi? Iya Pak Mus tadi. Pak Ode. Ode. Perahlian itu Pak pangkatnya kan sebagian teman-teman ini kan sudah berpangkat 4A Pak. 4A, 2 orang 4A, 3 orangnya muda. Penata tingkat muda 3D. Mungkin permasalahannya mungkin dari LKPP langsung yang akan menilai.
Enggak, aturan yang baru, dia yang 4A ini pegang jabatan enggak? Enggak, langsung sudah perpindahan pengalihan Pak. PPJ fungsional. Perpindahan atau penyeteraan? Tadinya. Peralihan Berarti penyeteraan tadinya dari struktural fungsional. ke fungsional, penyeteraan tuh. Iya Pak. Berarti Ya. secara otomatis sudah jafung dia kan? Iya, Ah. kabupaten. Jadi begini Pak, saya tambahkan, itu ada beberapa teman-teman yang memiliki sertifikat dasar kemarin menduduki di jabatan struktural. Kemarin sudah dialihkan untuk ke fungsional, itu Pak. Ya, Tetapi belum diteruskan ke LKPP untuk dinilai Pak, belum Pak. oh, tinggal Lagi dikirim sementara saja. di ini. Enggak, kalau penyeteraan itu dari struktural itu secara otomatis Itu sudah turun. langsung sudah jadi jafung kan? Nah, tinggal dilaporkan, kirim SK jafungnya, kirim ke LKPP supaya di data di sana bahwa dari Taliabu sudah ada ini nama-nama ini sudah jafung nih. Nah, kayak kemarin kami penyeteraan ada berapa tuh? Dari struktural eselon 4 pindah ke jafung langsung ke jafung muda. Setelah itu dilantik kan dapat SK tuh. Nah, itu dilaporkan ke LKPP bahwa ini sudah jafung, atas nama ini sudah jafung. Akhirnya kuota itu sudah terpenuhi. Yang tadinya cuma 1 sudah berubah jadi 2 gitu kan. Dari LKPP yang itu Pak Sam sekaligus menjawab pertanyaan di WA Pak Sam itu Pak. Jadi jangan dibiarkan, nanti kirim ke LKPP. Iya. Yang menangani jafungnya itu. Bawa saja langsung Pak ke LKPP. Oh, bawa langsung ya. Ya, Harus cari bawah Pak langsung. Jadi begini Pak. Ini kan maksudnya dari Pogja tadi, ini kan ada beberapa orang yang memiliki golongan sudah 4A. Apakah kalau ke fungsional itu langsung ke Madya atau bagaimana? Tidak, dia sekarang pegang jabatan tidak? Pegang jabatan apa? Kabit. Kabit. Sekarang di Pogja Pak. Oh, sekarang di Pogja. Tapi tidak fungsional. Tapi masih jabatan lain di luar tidak? Sudah tidak Pak. Enggak, di Pogja berarti dia enggak ada jabatan. Dia sudah fungsional belum? SK-nya bulan 5 kemarin. SK-nya sudah Pak, SK fungsionalnya sudah. Enggak, berarti dia sudah fungsional. Terus golongannya, sekarang dia fungsional apa? Japung karena penyeteraan. Japung penyeteraan tadi Pak. Di muda atau di pertama atau di madya? Jafungnya. Permasalahannya itu Pak, golongannya kan sudah 4A. Enggak, waktu penyeteraannya dia dapatnya di mana jafungnya? Penyeteraan kan kita kemarin kan berdasarkan golongan kita. Penyeteraan dari struktural ke jafung itu secara otomatis langsung ke muda misalnya. Dia kabit tapi golongan. Nah, coba tanya Pak Jagdi. Biar informasinya Nah, itu ya. Ini informasi kami Pak dari Taliabu yang kami akan usulkan permintaan nanti. Ini impasing ya. Impasing kan sudah tidak ada lagi. Ya, pasti tidak ada lagi ya berarti Pak ya. Berarti ini kita hapus Pak ya. Ini baru mau diusulkan. Ya baru mau diusulkan Pak. Udah nggak ada lagi itu. Kalau baru melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Nah, itu yang nanti dikirim supaya nanti dia ikut seperti yang pertanyaan Ibu Arni tadi. Seperti biasa mereka, kalau dia tidak pegang jabatan, dia diusul tetap masuknya ke pertama semua. Oh, gitu. Pertama ya berarti. Ya. Kalau dia pegang jabatan, berarti usulnya ke madya, misalnya dia ke kabak ke 4A, usulannya ke madya. Tapi sambil dilihat kuota madyanya ada berapa? Kuota madya Taliabu berapa? Untuk madya Taliabu 19 kayaknya Pak. Wih. Yang ditetapkan LKPP Menpan loh. Menpan 19, madya 1. Oh ya, madya 1 lah, masa 19. Saya juga kaget. Madya 19. Berarti saya pindah ke Taliabu aja ya. Ya, kita juga mau tuh, Pak. Nah, berarti yang diusulkan 1. Kalau dia memang memegang jabatan kan?
Nah, Ya. Berarti ada, dulu ada orang Pak kan Iksan saya nggak? di Pak Kris, Pak Iksan ada online nggak sini? Pak Iksan masih Tidak. sementara lagi diskusi sama teman-teman. terkait Coba itu. Pak Farid yang jelaskan sudah. Apa ya terkait apa ya? Maaf. Ini mereka punya usulan ini yang di layar ini atas nama Jakri ini kepala bidang. Eh, Ya, gitu ya. Tapi saat ini sudah tidak menjabat lagi, Pak. Kita Oh, sudah ya, kosong. kita sudah murni jabatan fungsional. Gimana? Jadi Pak, formasi ini Pak kita sudah dikeluarkan. Kita bukan lagi jabatan struktural Pak, kita sudah di jabatan fungsional. Kita sudah jabatan fungsional semua Pak, yang sudah dari yang 5 orang ini Pak sudah jabatan fungsional toh Pak, tidak lagi Fungsional di jabatan mana? struktural. Fungsional apa dulu? Fungsional PBJ. Tapi mereka sudah fungsional PBJ, sudah dilantik. Sudah dilantik, sudah ada SK, Pak. Oh, sudah ada SK-nya. SK pemindahan. Berarti sudah dong, sudah sah. Sudah menjadi jabatan fungsional, sudah sah. Iya. Tinggal SK-nya saja yang dikirim ke LKPP. Gitu. Iya, maka dari itu Pak, makanya pertanyaan saya seperti itu. Oh, Jadi tapi berarti poin- kami usulkan karena kuota kami Madya cuma 1, Pak, itu secara Kemenpan muda 19, udah anak. muda 6 ya. Iya, mudah ada. Muda 6. Pertama 2. Pertama, Jadi kami akan mengusulkan saja berkas ini Pak ya. iya sesuai Ya, Pak, dengan tapi- yang kuota kalian. Ini kan Ya. sudah dilantik nih. Laude. Ya Pak, jadi itu sudah selesai dilantik. Tinggal dari kami mengirimkan ke LKPP itu Pak. Itu Pak. Iya Pak. Tinggal mengirim. Makasih Pak, makasih banyak Pak atas. Lampirannya itu SK pelantikan, jangan lupa. Ya SK pelantikannya Pak, Ya, Pak, sudah ya. sebentar. SK sebentar, Pak, saya mau pelantikan bantu PKD kan, supaya Pak. jalur kalian yang Madya yang tadinya sudah terisi, ini sudah terisi namanya Jakri kan? Iya. Jakri sudah terisi, berarti kuota dari Teleabu sudah penuh. Jakri 1, terus muda di sini. Ini kok ada 2 orang Madya. Iya, maka dari itu. Nah ini kalian rapatkan siapa yang mau yang taruh di situ. Paling tidak ada. Kuotanya cuma 1 loh Pak. 1 Madya. Hanya. Gimana tuh Pak Farid? Oh iya, berarti ini sudah dilantik kan? Sudah dilantik Pak, sudah dilantik. Dilantik di SK pelantikan itu sudah disebut jenjang nggak? Di mana Pak Farid? Di dalam SK itu disebutkan sampai kan biasanya kan sampai ke jenjangnya, misalnya pertama, muda atau Madya. Disebutkan kan dalam SK? Dimuat Pak, dimuat dalam SK, dimuat. Oh, Dimuat. berarti dari teman-teman tadi aku tinggal melaporkan saja. Iya. SK itu ditembuskan ke LKPP. Iya Pak. Berarti kalau misalnya Madyanya 2, kan pasti cuma 1 nantinya tuh. Iya, Nah, cuma 1. itu dia. Mereka punya kuotanya 1, tapi yang dilantik Madyanya ada 2 orang SK Jafungnya. Jadi Iya. kasih 1 saja. Tidak bisa yang kedua. Iya, tidak bisa Sesuai kedua kuota, kali Pak. kuota. Iya, Tapi Pak, nanti kita diusulkan saja Pak. saran saya Jadi, untuk sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya ini dari Teleabu sebenarnya ini saya lihat sifatnya bukan mengusulkan tapi melaporkan karena sudah ada. Iya. Iya, melaporkan. Jadi tidak perlu ada penyesuaian lagi karena memang sudah ada, tinggal dilaporkan saja bahwa sudah pernah dilantik jabatan fungsional. Tapi pelantikan ini saat kapan? Saat yang lalu yang penyetaraan rame-rame itu ya? Iya Pak. Bulan 5. Iya, Bulan 5 tahun 2022 Pak. Oh, bulan 5 tahun 2022. Tapi memang kuota waktu itu sudah ada ya waktu itu? 19. Iya, kuota yang dari itu LKPP itu 19 Pak. Oh iya, tapi Menpan juga sudah ada kan? Di Mempan belum Pak. Kurang tahu. Oh, dari Menpan belum. Nanti masalah kayak kita nanti nih. Berarti masalah sama kami nanti itu akan ulang lagi kayaknya tuh. Tapi coba nanti kami bantu untuk koordinasi juga Pak Takdir, saya, Pak Iksan juga, Pak Kris. Kalau belum ada penetapan Menpan, itu akan apa ya? Akan tidak sah itu, dianulir pastinya tuh SK itu.
Pelantikannya Kayak dianulir. kami juga itu. Jadi solusi Karena kami waktu itu kami melantik, tetapi belum ada ketetapan dari Menpan. Nah, sehingga ketika dilaporkan tidak diakui. Nah, sehingga dimasukkan lagi, disampaikan lagi syarat-syarat untuk diuji lagi. Atau mungkin ada aturan berubah, saya tidak tahu, tapi kalau memang seperti itu berarti akan dianulir SK itu. Tapi nanti dicoba untuk dikomunikasikan lagi dengan teman-teman di LKPP. Karena pelantikan untuk JPBJ itu dasarnya paling utama itu adalah terkait dengan penetapan kebutuhan dari Menpan. Kalau LKPP itu masih rekomendasi, rekomendasi itu kemudian di Menpan menetapkan berdasarkan hasil rekomendasi itu. Begitu biasanya, Pak, dari Taliabu. Siap, Pak. Ya. berarti urus LKPP dulu. Ya, Iya, Pak Pak. Sam, Pak Sam dan Pak Jakri, mungkin langkah awal coba koordinasi dengan teman-teman BKD. Apakah ada ketetapan dari Menpan untuk kuota JFPBJ untuk UKPBJ di Kabupaten Pulau Taliabu? Ada atau tidak? Setelah itu nanti ambil langkah minggu depan ke LKPP, Pak. Bawa SK-nya, terus Ya. surat ini diperbaiki, Pak. Siap-siap, ini kan masih format lama ini, Pak. Ya, judul surat di atas juga ganti. Iya, iya, iya. Kalau memang sudah dilantik, kalaupun sudah ada penetapan Menpan berarti lebih bagus. Jangan sampai ada di BKD itu, kata Pak Kris. Ya Pak, nanti ini Pak, kami koordinasi dengan BKD Pak. Ya, karena saya lihat di portal PPSDM itu untuk Taliabu itu memang belum ada penetapan kuota dari Menpan itu. Oh. Begitu. Kalau saya lihat informasi yang ada di PPSDM ya, nah, mungkin itu yang menjadi kendala sehingga teman-teman saat dilantik tidak masuk dalam database Menpan, sehingga Menpan mungkin melaporkan ke LKPP bahwa belum ada penetapan, sehingga LKP menganggap bahwa belum ada JPBJ di Taliabu. Mungkin langkah awal seperti Pak Kris komunikasi dengan LKPP, nanti kami juga bantu mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan ini. Begitu. Oke, makasih Pak. Pak Jakri, Pak Sam. Selanjutnya siap-siap Kabupaten Halmahera Selatan. Pak Jakri bisa di stop screen. Oh, Pak Jakri di stop screen dulu ya. Jangan sampai hal-hal lain kita tahu semua nih Pak, bisa ketahuan. Halmahera Selatan, teman-teman, kalau UKPBJ-nya melalui Pokjanya yang Jakung belum ada, mungkin dari teman-teman LPSC-nya saja yang mewakili. Kan sekedar informasi saja ini Pak Jul, mungkin dari Halmahera Selatan atau Bapak-Bapak dari Halmahera Selatan. Kita hanya ingin tahu apakah sudah ada JPBJ belum? Kalau ada, kira-kira berapa orang? Kalau belum ada, kendalanya seperti apa? Mungkin informasi-informasi yang sifatnya umum dulu lah Pak. Untuk Kabupaten Halmahera Selatan di monitoring. Pak Jakri tutup dulu Pak. Pak Jakri, stop screen dulu Pak. Stop share dulu, ini masih ada surat Pak Jakri di layar nih. Pak Jakri. Oke. Silakan Pak Kris. Bapak Ibu dari Halmahera Selatan, apakah sudah siap? Terus mau sudah. Jam 2 Pak Kris. Ya. Kita tunggu ya. 2 sampai 3 menit ke depan. Ini waktu di jam saya ini 13.53. 7 menit lagi jam 2. Kita tunggu nih. Sebelum jam 2, mohon online. Bila tidak ada, jam 2 kita closing.
Sambil menunggu Halmahera Selatan, Pak Sawir, kira-kira bagaimana prosesnya nih sampai saat ini terkait pergerakan untuk JFPBJ-nya? Tinggal masukkan usulan yang dari LKPP itu, yang baru ditandatangan Pak Sekda kemarin, tadi, yang Amri. Usulan untuk perpindahan ya? Iya, perpindahan, Pak. Oke, mantap. Berarti sama-sama nanti dengan provinsi. Provinsi juga lagi proses pengusulan lagi yang baru. Mudah-mudahan lolos, Pak. 4 orang ini diusulkan. Tambah lagi, kenapa cuma 4? Ini, aduh susah dapat. Enggak, yang non-job gitu, yang punya sertifikat, tarik aja. Ini sementara ada ini di Daripada OPD. mereka duduk-duduk manis. Kalau untuk mau tarik itu agak susah, soalnya banyak yang nggak mau masuk. Oh. Salah satunya yang sementara sekarang yang duduk di Pokja juga gitu. Orang antara mau jadi ini. Jafung. Ya. Kendalanya sama, semua sama. Sama, kendala. Halo Pak Takdir izin. Ya, baik. Saya mau konfirmasi satu hal saja. Iya. Ini apa? Saya sempat tangkap Pak Takdir punya penyampaian tadi bahwa untuk usulan perpindahan ini, kalau yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, dia di pertama ya? Semua di pertama. Oh, karena bukan berdasarkan pangkat ya? Tidak. Misalkan dia tidak punya jabatan, tapi tidak pangkat 3C, 3D. Tidak, karena dia tidak pegang jabatan. Yang pangkat itu kecuali yang berjabatan. Jadi kami punya Jafung yang tadinya sudah dilantik, Pak Adi. Tahu yang Pak Ardinansa? Pak Adi? Pak Wahid? Kan Pak A itu. Sekarang diusulkan ke pertama. Oh itu ya? Iya, sementara di hotel apa sekarang nih? Dengan Pak Iksan mereka lagi. Terus ada yang sudah 3D juga. Kalau tidak pegang jabatan, masuk melalui jalur pertama. Kecuali yang pegang jabatan. Kurang begitu ya Pak Farid ya, kalau nggak salah. Penjelasan Pak Iksan kemarin. Iya, nanti kita share di grup WA grup terkait dengan aturan yang itu dari Permenpan dan juga dikuatkan dengan surat dari LKPP. Jadi sekarang perpindahan jabatan itu pendekatan pada jabatan yang sementara diduduki, bukan pada pangkat lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sebagai jabatan pejabat administrator, maka dia ketika mengusulkan perpindahan itu masuk pada jenjang madya. Begitu. Jadi dia pendekatan pada jabatan yang sedang diduduki saat diusulkan. Begitu, Pak Wahid. Wah, iya, oke. Menarik sekali nih soalnya Tidore ini yang sementara sudah dapat penetapan formasi dari Menpan itu, 4-nya itu semuanya muda. Sementara, muda. Sementara yang mau diusulkan ini semua tidak punya jabatan semua ini. Non administrator lah. Dia sebagai pokja gitu. Itu makanya diberlakukan regulasi yang baru itu Pak Wahid. Kayak Pak Adi nih kan, tadinya mau ikut jalur portofolio juga. Mau tidak mau ikut ke yang baru. Tadinya kan dia nama sudah ada di portal SI Perpindahan. Tapi saya mau cek, mau kasih masuk. Cek ini Pak Adi punya nama itu dikunci loh di portal. Saya juga bingung. Ternyata regulasi baru lagi dikoneksi dengan aplikasi aplikasinya. Gitu ya Pak Farid ya? Lagi di-upgrade ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya, aplikasi perpindahan juga lagi diupdate dengan mengikuti penyesuaian dari aturan yang baru. Nanti saya share surat-suratnya di grup UKPPJ Semalut. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mantap.
Jadi tarik Pokoknya di sudah atas Pak Wahid, tarik sudah yang nonjok tarik ke masuk sudah, karena dia, dia tidak berdasarkan ini tuh, tetap semua dari pertama. pokoknya di atas 1 Juli ya, menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Kita kasih saran tadi kalau bisa itu dari provinsi buat kirim surat ke bupati kota. Ya, halo Pak Takdir. Ya. Mungkin Ini ada Pak Takdir, permintaan. saya kirim. Ya, Pak Farid. Waktu sudah habis ya? Ya. Pak Kris, gimana Pak Saya udah Farid? kirim, saya sudah kirim surat itu ke grup KPBJ. Nanti kalau Pak Takdir bisa kirim dalam grup, dalam chat, ini juga lebih bagus. Oh, saya belum masuk di grup KPBJ itu. Oh ya, saya kirim di sini lah biar dibuat Ya. lewat chat obrolan. Iya. Saya PDF dulu ini. Pak Takdir menyampaikan bahwa Halmahera Selatan saat ini belum bisa bergabung. Nanti mungkin di kesempatan berikut katanya, karena mereka para ini leadernya saat ini sedang ada ini kegiatan di luar, sehingga untuk hal-hal yang lebih spesifikasi atau teknis mereka belum bisa Batak. Jadi nanti mereka mengharapkan adanya mungkin pertemuan diskotik ya di Kamis depan, kalau memang masih ada sesi ini, insya Allah mereka mau bergabung. Begitu juga dengan teman-teman Kabupaten Kepulauan Sula. Bukan di WLP, kembar belum minggu nih. Kalau Kamis depan kayaknya dimajukan ya ke Rabu, gitu ya Pak Farid, karena dari LKPP waktunya hari Rabu. Oh ya, sebagai informasi di tanggal 6 nanti ada sosialisasi pelaksanaan uji kom untuk PPK tipe B. Nanti teman-teman bisa ikut semua biar tahu bagaimana sih, apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi PPK. Begitu, Pak Kris. Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak Farid. Setelah ini karena sudah tidak ada lagi 2 kabupaten kota yang masih terkendala untuk bergabung, insya Allah nanti bergabung pada kesempatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, dari 8 UKPBJ Kabupaten Kota, terima kasih banyak sekali yang sudah melakukan sharing, bertukar informasi terkait dengan kondisi real, kondisi terupdate terkait JPBJ-nya yang terbaru. Saya, Pak Farid, Pak Takdir, selaku reformer mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kami sampaikan kurang, tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Segala sesuatu informasi akan kami sampaikan terupdate dengan JPBJ maupun informasi-informasi lain yang dibutuhkan untuk para pelaku pengelola pengadaan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Takdir selaku yang punya ruang Zoom ini. Silakan Pak Takdir. Oke, terima kasih Pak Kris, Pak Farid yang luar biasa, para leader kami di Biro PPJ ini yang selalu memberikan waktu untuk berbagi ilmu untuk kita. Kawan-kawan, kami punya agenda khusus setiap Kamis yang diberi judul diskotik ya, diskusi online tiap Kamis. Itu rutin kami lakukan. Problem apa saja terkait barang jasa, seputaran ekosistem pengadaan barang jasa. Tidak menutup kemungkinan pemateri dari Bapak Ibu. Kami harap juga kalau Bapak Ibu ingin sharing membawa materi, mungkin Kamis di bulan apa, Pak Wahid bawa materi terkait Jafung di Tidore atau apa, seperti apa, atau Pak Sam dari Kaliabu, atau Pak Justinus dari Halbar ya, membawa materi, karena kami diskusinya umum. Topik apa saja akan kami bahas seputaran. Terima kasih Bapak Ibu UKPBJ Kabupaten Kota telah hadir dalam diskusi kita hari ini dan bersedia meluangkan waktu untuk kita sama-sama diskusi santai. Dan ini harapan kami
diskusi ini tidak putus sampai di sini dan akan berkembang pada diskusi-diskusi berikutnya. Akhir kata, saya secara pribadi berterima kasih kepada semua yang hadir hari ini dan saya doakan semuanya mendapat nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat badan, sehat tubuh untuk kita selalu beraktivitas bagi Provinsi Maluku Utara. Saya akhiri diskusi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Bapak Ibu berdiskusi bebas, sudah ditutup. Terima kasih. Saya tutup dengan akhiri rekamannya.